Assalamualaikum. Umi akan menceritakan sebuah kisah tentang Nabi Soleh alaihi salam. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah bangunan di wilayah Jordan yang sangat megah. Bangunan tersebut sangat kokoh, tahan oleh angin dan tahan oleh gempa. Mengapa bisa begitu ya? Ya, karena bangunan tersebut terbuat dari gunung batu. Orang-orang memahat, mengukir, membentuk, dan menjadikan sebuah gunung batu menjadi sebuah bangunan megah. Menakjubkan bukan? Bahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diabadikan di dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 82. Umi bacakan artinya ya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman. Siapa ya orang yang membuat bangunan megah tersebut? Oh iya, bangunan tersebut masih ada loh sampai sekarang. Namanya Petra Jordan. Oh, ternyata yang membuat bangunan tersebut adalah kaum Tsamud. Kaum Tsamud dikaruniakan oleh Allah otak yang cerdas, badan yang kuat, dan kekayaan yang melimpah. Bahkan pada masa itu teknologi sudah tergolong maju. Buktinya mereka dapat membuat bangunan yang terbuat dari gunung. Di antara kaum Tsamud terdapat seorang laki-laki yang terkenal karena kebijaksanaannya, keadilannya. Dia berasal dari keluarga terpandang. Bahkan oleh kaumnya, seseorang tersebut hendak dijadikan seorang pemimpin. Ialah Soleh. Suatu hari, Soleh mendapat sebuah wahyu dari Allah. Ia diperintah Allah untuk menjadi seorang nabi bagi kaumnya. Ternyata kaumnya adalah kaum penyembah berhala. Apa sih berhala itu? Berhala adalah sebuah benda mati berupa patung yang dijadikan sesembahan. Tapi ternyata tidak hanya berhala saja. Kaum Tsamud pun mengangkat seorang manusia yang paling hebat sebagai dewa-dewa, memuji serta menyembahnya. Tibalah saatnya Nabi Soleh berdakwah kepada kaumnya. Ia mengajak kaumnya untuk menyembah hanya pada Allah saja. Ia juga menjelaskan bahwa ia adalah seorang nabi utusan Allah. Akan tetapi, apa yang terjadi ya? Oh, ternyata kaumnya malah menertawakannya. Apa-apaan sih Soleh? Iya, membual saja. Ah Soleh, kami kecewa kepadamu. Padahal engkau kan akan kami jadikan pemimpin. Kenapa malah engkau menyuruh kami menyembah pada Tuhanmu? Katanya, seperti itu. Iya. Wah, keadaan saat itu gaduh sekali ketika Soleh menyuruh kaumnya untuk menyembah Allah saja. Hai Soleh, tiba-tiba terdengar suara yang menantangnya. Kalau kau benar nabi, coba datangkan kepada kita seekor unta betina dari dalam batu.
Seluruh kaum pun tertawa. Mereka menjadikannya sebagai bahan olok-olokan. Iya, coba, bisa tidak kamu mengeluarkan seekor unta betina dari dalam batu? Iya benar, untanya harus unta berwarna merah. Selain itu, untanya juga harus dalam keadaan hamil. Ada saja kamu. Ya tidak apa-apa. Hamilnya harus 10 bulan ya Soleh. Nabi Soleh pun menjawab, kalau aku benar-benar bisa melaksanakan apa yang kalian inginkan, apakah kalian akan beriman? Iya, boleh kok, boleh. Mereka pun pulang sambil menertawakannya. Hari yang ditunggu tiba. Nabi Soleh berdoa kepada Allah agar Allah benar-benar mengabulkan apa yang benar-benar diinginkan oleh kaumnya. Unta betina pun tiba-tiba muncul dari balik batu. Iya benar-benar unta betina dengan perut yang besar karena sedang hamil. Unta tersebut bulunya lebat, warna merah, dan dapat menghasilkan susu. Kaum Samud pun terkejut atas peristiwa itu. Ada sebagian orang yang menjadi beriman kepada Allah. Tapi sebagian lagi masih tetap menolak. Bahkan menganggap Nabi Soleh telah melakukan sihir. Alah, itu mah sihir. Iya, sudah. Jangan didengarkan. Bener loh. Ini kekuasaan Allah. Udah terserah kamu. Kalau kamu mau mengikuti Nabi Soleh, silakan saja. Nabi Soleh pun berpesan kepada kaumnya agar menjaga unta yang telah Allah datangkan kepada kaumnya. Mereka dilarang untuk membunuh unta tersebut. Tapi apa yang terjadi ya? Ternyata unta yang telah melahirkan anak akan dibunuh oleh kaum Samud yang tidak beriman kepada Allah. Dan mereka benar-benar membunuhnya. Iya nih, lihat Soleh, kita sudah membunuh unta-unta. Coba mana hukuman dari Tuhanmu? Coba datangkan. Mereka pun menantang Allah agar mendatangkan azab yang pedih bagi mereka. Apa yang terjadi setelahnya ya? Wah, ternyata Allah benar-benar mengirimkan azab untuk kaum Samud. Suatu pagi terdengar sebuah suara yang menggelegar seperti suara guntur keras sekali. Semua orang panik. Ternyata suara tersebut membinasakan seluruh kaum Samud. Suara yang datang dari langit tersebut dapat membuat kaum Samud tidak berdaya. Nabi Soleh dan para pengikutnya yang beriman kepada Allah pindah hijrah ke tempat yang lebih baik. Sekian cerita dari Umi. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari kisah Nabi Soleh ini, bahwa kita harus tetap beriman kepada Allah meskipun kita dikaruniai oleh banyak sekali kelebihan. Terima kasih, semoga bermanfaat ya.